Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh bapak dan ibu guru di Indonesia. Perkenalkan, saya Dia Setiawati. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling di SMP Negeri 30 Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sekaligus saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kegiatan peer teaching, layanan bimbingan klasikal dengan topik kejenuhan atau burnout belajar. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekeliruan dalam penayangan video kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang menjawab hanya Nur Afni. Ini Insana, Ari, Deninta. Kenapa nggak ada suaranya? Menghayal mereka, menghayal. Ya. Selamat siang ya. Peserta didik kelas 81, apa kabarnya? Alhamdulillah. Gimana Dininta? Alhamdulillah baik Bu, saya dengar Bu. Baik Bu. Iya bagus, insana alhamdulillah ya. Kenapa Deninta? Suaranya kecil ya Deninta ya? Udah makan? Ya tadi udah makan? Di sini sinyalnya susah Bu. Oh gitu. Ya coba cari kondisi di mana, cari tempat gitu yang sinyalnya lebih baik gitu ya. Oke, sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal hari ini, saya minta ketua kelas untuk memimpin doa. Insana bisa pimpin doa? Ya Bu, saya siap selalu. Oh, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita melaksanakan kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah ya. Kemudian hari ini siapa yang belum hadir ya? Ketua kelas mungkin siapa yang belum hadir ya? Ada 2 orang Bu, ada Into sama Rizka Bu. Kenapa? Belum dapat informasi saya Bu. Dari masuk tadi belum datang juga. Oh iya, kita tunggu saja ya. Atau nanti materinya akan saya share di Google Classroom. Kemudian sebelum memulai kegiatan bimbingan klasikal ini, kita ice breaking, oke? Biar semangat ya. Oke Bu. Saya punya 3 item di sini. Petunjuk untuk ice breakingnya. Ini kan gunting, tapi diibaratkan ini gajah. Ingat-ingat ya, ini gajah. Apa gajah. ini? Ya betul. Kemudian gajah. ini burung. Apa? Ini burung. Ya, ingat ya, ini burung. Kemudian ini kucing. Apa? Ini Kucing. Kucing. Buku jadi kucing. Ya, biar konsentrasi, biar mengingat benda-benda tadi. Coba, saya belum mendengar suaranya Ari. Ini apa Ari? Ulang lagi Bu, ulang lagi dong Bu. Gunting. Oh, ulang Gunting, lagi. Bu. Waktunya ini. Salah. Ini Aduh. ibaratnya gitu, ibaratnya ini gajah gitu ya. Diingat. Oh, burung. Kucing. Kucing. Udah paham? Kalau yang gunting, bukunya kalau yang gunting Pak, kayak belalai gajah, Bu. Oke. Udah ya, udah paham ya. Kucing karena kuning Saya ya. mulai lagi ya. Kucing. Iya. Ya, Bu. Ya, paham. Apa ini? Saya bisa. Kucing. Tidak lihat. Kucing, Bu. Kucing. Kucing. Kuning, kucing. Ini Burung.
burung. Burung. Ini Burung, betul. Bener, Burung. Ari. Burung. Ini Burung, Ari biasa aja ngomongnya Ari. Gajah. Gajah Bu, gajah. ini Gajah Bu, itu Iya, Bu. gajah. Seperti sana Bu. Oke. itu, Bu. Aduh, ya dilarang bully ya di sini ya. Ya, Ari, Bu, bagus Ari, Bu. kayaknya udah konsentrasi ya. Cuman cuman Deninta saja kayaknya lagi koneksi ya mungkin. Ya udah nggak apa-apa. Iya Bu. Kemudian tujuan dari layanan ini sebelumnya kenapa saya mengajak kalian untuk layanan bimbingan klasikal ini terkait minggu kemarin saya kan memberikan ke kalian angket gejala masalah umum ya di Google Classroom. Saya meminta kalian untuk mengisi. Nah, dari hasil angket itu ditemukan, masih ingat nggak kalian banyak mengisi, saya merasa sangat bosan belajar di rumah gitu. Jadi dari item itu saya memutuskan untuk memberikan layanan klasikal kepada kalian terkait untuk menuntaskan masalah kalian yang saya merasa sangat bosan belajar di rumah. Apalagi lagi pandemi gini ya. Nah, untuk tujuannya di dalam bimbingan ini kalian diminta untuk mengidentifikasi pengertian tentang kejenuhan atau burnout belajar. Selain pengertian, kemudian kalian bisa memisahkan jenis-jenis kejenuhan. Jadi kejenuhan itu ada berbagai macam ya. Kemudian selain jenis-jenis, kemudian faktor-faktor, kalian diminta untuk mengidentifikasi faktor-faktor dari kejenuhan atau burnout belajar. Selain itu, kemudian terkait mengatasinya, merumuskan cara untuk mengatasi kejenuhan itu sendiri. Kemudian apa sih dampaknya dari kejenuhan itu gitu, mencari dampak dari kejenuhan itu. Kemudian gimana, ada pertanyaan sampai di sini? Insana bisa mengikuti kegiatan ini? Bisa Bu, maaf Bu. Ya, saya ikuti Bu. Iya. Mainan apa aja? Iya. Maaf Bu. Jadi tugas kalian untuk mengikuti layanan ini, kemudian kontrak layanannya mungkin ada yang mau menambahkan. Di sini saya minta mungkin ada yang satu yang berbicara, yang lainnya mendengarkan seperti itu. Atau ada tambahan lain? Atau cukup? Cukup Bu, cukup. Ya. Permasalahan tadi mungkin ada yang mau menyampaikan pengalamannya terlebih dahulu terkait yang mengisi, terutama yang mengisi saya merasa sangat bosan belajar di rumah. Ada yang mau membagikan pengalamannya? Belum ya? Ya udah nggak apa-apa. Oh Pak, Ari, silakan Ari. Ananda Ari, Sana ya, itu kalau saya ngangkat tangan itu juga butuh angkat Iya. tangan aja. Jadi gini Bu ya, Nggak apa-apa kalau kan. saya itu Iya. kalau untuk ngerjain tugas di rumah itu biasanya itu kalah sama game. Males gitu. Oh, kalah sama udah- game. Iya, kalah sama game. Berhubung orang tua saya kan juga nggak ada di rumah, jadi saya sendiri kan cari aslinya sendiri. Gitu. Tapi Kerja ya. kalaupun nanti itu saya juga pengen berubah Bu. Sebenarnya saya juga pengen berubah, bukan sebenarnya, tapi pasti pengen berubah. Maka dari itu dengan adanya materi ini saya lebih tertarik. Nanti saya ingin menambahkan untuk kontra perilaku yang nantinya bisa saya capai di kemudiannya itu. Seperti itu Bu. Iya. Ya, terima kasih Nak Ari, semoga bisa mengikuti layanan ini dengan baik ya. Kemudian mungkin dari Nak Insana ada yang mau disampaikan? Mengenai bosan ya Bu, bosan dalam belajar ya Bu. Iya. Kalau saya di rumah Bu, Rasa bosan nggak? ini iya Bu. Kalau saya sih, kalau game saya nggak hobi sama sekali sih Bu. Cuma saya hobinya nonton YouTube itu, apalagi nonton Nek Carlos itu Bu, makan-makan nih. Hobi saya. Nek Carlos lepas siapa yuk. Bu, hobi Bu. Cuma kalau makanya saking ininya, bulan di rumah ada wifi ya Bu ya. Alhamdulillah lah Bu, ada duit saya banyak, ada wifi juga di rumah. Apa Bu? Kalau bisa
kalau nggak bosan mungkin belajarnya bisa pakai video dikirimkan gitu, mungkin nggak bosan Bu. Cuma kalau disuruh baca ini, kirim tugas, terus kayak gitu bosan Bu. Saya Bu kayak gitu. Iya. Ya itu kan terkait cara mengajar masing-masing guru ya. Kalau ada yang guru yang mungkin berbeda cara pengajarannya, nanti mungkin Nak Insana bisa menyampaikan kepada guru yang kira-kira mana sih yang guru membuat Nak Insana bosan gitu, mungkin kasih masukan ya dengan kata-kata yang baik gitu kepada gurunya. Baik, Ya, Bu. untuk menghemat waktu, jadi tadi berarti sudah siap ya untuk mengikuti kegiatan ini. Siap, Sangat Bu. siap. Saya Semangat, mau izin share screen. Kita bermain sambil belajar gitu. Ini ular tangga, pernah main ular tangga kan ya? Pernah, Bu. Ular tangga terkait ya, tentang kejenuhan belajar. Nah, karena di ada 4 ya udah masing-masing di sini ada pionnya ada 4, jadi masing-masing 1 orang. Saya tunjuk saja ya biar cepat. Insana Batman ya, Insana Batman, kemudian Nur Afni ini apa ya? Ton, kemudian ini apa ini ya? Saya juga nggak tahu nih. Pokoknya bertopeng merah itu si Deninta, kemudian ini pas Captain ya America. Avatar ini Avenger ya. Amerika, Captain America, Bu. si Captain ya, America. si Ari. Ya, ingat ya, Ari Captain America, kemudian ini yang masker merah ini si Deninta, Ton si Catwoman, Bu. Bilang aja Catwoman. kemudian ya udah Catwoman lah ini. Pokoknya bentuknya seperti ini. Kemudian si Insana Batman ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Siap. Ya Bu. Udah siap. Nah, ini siap, Bu. Dadu. Jadi saya minta kalian untuk masing-masing siapa nih yang duluan? Abjad deh. Abjad Ari, habis Ari, kemudian Deninta, Nur Afni, Insana baru Nur Afni ya, Nur Afni yang terakhir. Insana ya. Saya yang terakhir, Bu. Saya nomor 2. Ya. Ini untuk Ari yang maju pertama. Ini kan ada Dadu di sini. Perintahnya kalau kamu tinggal bilang mulai. Kalau mulai nanti dadunya berguling. Kalau sudah kamu menginginkan berhenti, stop gitu ya. Jadi stop, nanti muncul angka berapa itu yang akan menjadi berapa langkah kamu ke depan gitu untuk ular tangganya. Paham nggak? Siap, Bu. Paham. Paham, Bu. Ya. Siap. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Bisa, Bu. Boleh, Bu. Ya, silakan Ari. Ntar, Bu. Bilang mulai gitu. Bilang mulai. Oh, mulai. Ya, Stop. Oke, 5 ya. 5. 5. Naik. Ari di angka 5. Oh ya, naik. Sebelum 16. naik, kamu harus menjawab pertanyaan dulu. Untuk bisa naik, kamu harus menjawab pertanyaan dulu. Nah, ini pertanyaannya. Silakan dibaca, Nak Ari. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Saya besar. Tulisannya besar-besar. Apakah Mas Ari bisa menaiki tangga? Sangat Ayo silakan. Coba dibaca dulu, Nak Ari, pertanyaannya. Kejenuhan negatif. Baca. Ya. Kejenuhan negatif adalah kejenuhan yang berat, merusak kehidupan dan bisa memicu munculnya keburukan-keburukan lain yang lebih serius. Kejenuhan negatif merupakan bahaya bagi kehidupan manusia. Ia tidak kalah bahayanya dibandingkan dengan penyakit-penyakit kronis. Sebab kehidupan manusia kadang dipertaruhkan ketika muncul kejenuhan seperti ini. Bukan contoh kejenuhan negatif. Nah, kejenuhan negatif. Coba dari pengertian kejenuhan negatif ini, apa contoh kejenuhan negatif menurut Ari? Kejenuhan tidak ikut kelas, Bu. Tidak ikut ke kelas, ke kantin itu. Jenuh dengan mata pelajarannya, Bu. Bolos.
Oh, tidak. Ya, bolos pelajaran, Ya, bolos jam pelajaran. ya berarti karena ya karena jenuh sama belajar itu terus bolos gitu ya. Terutama Ya, sama untuk guru-gurunya, Bu. negatif ini Naari dan ya untuk kejenuhan negatif ini Nari dan teman-teman ini kan terkait dengan yang sangat yang berat ya di sini, kejenuhan yang berat. Apa itu kejenuhan yang berat? Kejenuhan yang berat itu dia menimbulkan rasa tadinya karena sering atau mungkin ya yang kena penyakit nggak sembuh-sembuh, menimbulkan rasa dirinya ya udah saya mending bunuh diri kayak gitu, seperti itu namanya kejenuhan negatif, karena dia merasa tadinya jenuh kok nggak sembuh-sembuh misalnya dalam penyakit ya, atau bagaimana masalah yang ada dalam dirinya menimbulkan dia akhirnya berdampak negatif kayak bunuh diri, entah merasa udahlah untuk apa saya hidup, seperti itu, mengakhiri hidupnya bisa seperti itu, kesempitan dalam kehidupan bisa seperti itu. Jadi tadi pertanyaan Ari sebenarnya masih tepat ya kalau untuk kejenuhan negatif, tapi nggak apa-apa. Tapi naik Bu, naik Bu. Berarti nggak bisa naik ya? Bisa Bu, berani jawab kok Bu, berani jawab. Ya, Bisa Bu, ada jawabannya Bu. Baik. Oke, 16 ya. Masih mau menjawab pertanyaan ini nomor 16, Naari? Ya. Saya Bu, nggak usah Haris. Ya, naik. Saya ya, Pak. Naari masih di 16 nih. Nih, silakan Naari dibaca dan dijawab. Anda berhak mendapatkan hadiah dari guru Ada hadiahnya. jika dapat menjawabkan pertanyaan berikut. Bukan Apa hadiah. ciri-ciri dari kejenuhan belajar? Yaitu tadi Bu. Nah, apa? Ya, kejenuhan belajar tadi. Males. Saya malas melakukan kegiatan belajar, nggak pegang buku, nggak ikut sekolah atau gimana. Seperti itu. Hadiah menanti saya. Kegiatan lain Ya udah lebih nanti ya, menyenangkan, nanti. Bu. Di luar gimana nak Insana? Mungkin saya tambahkan Bu, ada kegiatan lain lebih menyenangkan. Mas Insana mau dapat hadiah juga rupanya. Hadiahnya itu untuk saya Pak. Bagi dua. Ya, Nggak apa boleh. Bu, mungkin kegiatan lain lebih menyenangkan, misalnya nonton YouTube, itu ciri-cirinya Bu. Lebih suka Betul. kegiatan lain daripada belajar. Ya, betul. Jadi memang benar kata yang disampaikan sama Naari sama Insana bahwa ciri-ciri tadi kejenuhan itu apa? Dia merasa malas, bosan, kemudian ngerasa mungkin nggak bersemangat seperti itu. Kemudian kata Insana tadi apa? Coba diulangi. Ada kegiatan yang lebih menyenangkan Bu daripada belajar. Nah tadi karena ada hal yang lebih menyenangkan, dia beralih ke hal yang lebih menyenangkan. Nah itu jadi ciri-ciri dari kejenuhan belajar itu. Oke, gantian ya sekarang Naari udah. Nanti hadiahnya di luar sesi ini ya Naari ya. Ya Bu. Kantin Pulsa di ya, belakang pulsa. Bu. Pulsa. Silakan. Saya juga mau. Silakan. Nah, Ya Bu, At woman. kakak mulai gitu. mulai. Nomor berapa? Kok lama Bu Deninta nggak anak Deninta kok nggak stop. Udah angkat 3 nih, angkat 3. Enggak tahu stop. Ini 3. Ketiga. 3 di sini nih. Silakan Deninta dibaca kemudian dijawab. Dibaca keras atau dalam hati Bu? Dibacakan Baca biar yang keras. lain juga mendengarkan. Iya. Kejenuhan positif adalah kejenuhan terhadap segala sesuatu yang buruk, baik berupa penyimpangan perilaku, perbuatan dosa, tindak kezaliman, kesesatan, hingga keyakinan batil. Kejenuhan seperti ini lahir dari lubuk hati nurani yang terdalam. Berikanlah contoh kejenuhan positif. Nah, silakan dijawab. Apa kejenuhan positif menurut Nak Didinta? Silakan, nggak apa-apa berargumentasi.
Kejenuhan positif ya, Bu. Iya, apa? Mumet. Kejenuhan terhadap segala sesuatu yang buruk. Gimana, Jadi gimana? itu, Bu, Kurang kedengar. contohnya malas itu, Bu. Nah, itu kan termasuk dalam kejenuhan yang buruk. Jadi saya di hati itu kok malas terus ya, saya jenuh dengan rasa malas ini. Nah, itu mungkin, Bu, ya. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Nade Dinta. Jadi kejenuhan positif ini sebenarnya jadi kejenuhan itu bisa saja positif ya. Misalnya artinya gini, misalnya ada yang pernah kebut-kebutan di jalan gitu, sering kebut-kebutan di jalan. Kalau saya juga pernah tuh misalnya kayak saya sering main game nih, hobi main game gitu. Kemudian saya merasa bosan, buat apa sih main game? Toh kegiatan saya yang lain nggak bisa saya lakukan gitu kan. Nah itu saya kan merasa bosan, saya bosan dari sering bermain game, kemudian saya berhenti bermain game, itu kan termasuk kejenuhan yang positif. Atau tadi yang hobinya ngetrek, kebut-kebutan di jalan, kemudian dia merasa bosan, kemudian dia berhenti. Kayaknya ada yang angkat tangan ya. Gimana, ada Izin bertanya, Bu. cukup? Izin bertanya. Oh ya, silakan Izin Denita. bertanya, Bu. Berarti untuk kejenuhan positif ini kejenuhan yang berasal dari hal-hal yang negatif kan, Bu, ya? Betul. Terus nanti Nah, gimana, tadi Bu? terkait pengertian tadi. Nah, di sini kan ada baik berupa penyimpangan perilaku, perbuatan dosa, tindak kezaliman, kesesatan, hingga keyakinan batil. Nah, jadi ada kejenuhan positif itu. Nah, berarti kan belajar nggak termasuk, bisa jadi nggak termasuk kan dalam kejenuhan positif ini. Nah, tadi yang biasa berbohong, sampai biasa berbohong, kemudian saya ngerasa atau pacaran, Bu, dia pacaran. Oh boleh, nah yang biasa bosan pacaran gitu, terus yang misalnya, iya. Nah, putusin aja gitu pacarnya ya. Iya, Bu. Dinikahin aja, Bu. Oke, cukup ya. Ya. Nanti kalau mau curhat nanti di luar kegiatan ini silakan. Kemudian Insana ya. Nah, Insana silakan. Mulai. Pasti dapat satu itu. Stop. Walah, sok tahu, Bu. Salah. Stop, Bu. 4 ya. Bu. 4. Ya. Udah nih, udah ya 4 ya. Syarat nomor 3. 4. Pertanyaan 4, Bu. Nah, kejenuhan wajar. Silakan Insana dibacakan, kemudian dijawab. Dibaca ya, Bu. Kejenuhan wajar silakan. Merupakan kejenuhan yang sangat lumrah terjadi. Ia akan menimpa siapapun, baik yang soleh atau tidak, baik yang di timur atau di barat, baik yang muda atau yang tua. Setiap orang yang melakukan kesibukan berulang-ulang pasti akan mengalami kejenuhan. Berikan contoh kejenuhan wajar. Misalnya, silakan. Apa ya? Jenuh bangun pagi, Bu. Bisa, Bu? Jenuh bangun pagi. Bosan Kenapa makan, bangun pagi? Sana bosan makan. Jenuh sangat lumrah terjadi. Misalnya, tiap hari kita ini ya pergi ke sekolah ya, Bu. Nah, terus? Jadi malas, Bu, ke sekolah. Jadi akhirnya saya absen. Oke, udah? Ada mau yang disampaikan lagi? Nggak ada, Bu. Itu aja yang tahu saya, Bu. Oh iya. Nah, tadi yang seperti Insana katakan, kejenuhan wajar. Artinya dia, ya semua orang pasti mengalami kejenuhan wajar ini. Artinya semua orang, universal ini kan menimpa siapapun. Siapapun akan merasakan kejenuhan yang wajar ini. Apa contohnya? Contohnya seperti kita belajar ini kan juga
kadang mengalami kejenuhan. Nggak kamu yang belajar bosan selama pandemi belajar, mungkin saya juga kan, saya mungkin ngajarnya melihat ada yang siswanya nggak ngumpulin tugas seperti itu, atau guru-guru mata pelajaran yang nggak kalau saya misalnya nggak mengikuti, ada yang nggak mengikuti setiap bimbingan klasikal, ada yang nggak mengikuti, kemudian guru lainnya ada siswa yang nggak mengumpulkan tugas, sama seperti kalian juga ada yang jenuh dalam belajar karena pandemi, mungkin bosan gitu dengan rutinitas yang seperti itu. Nah, di guru juga artinya seperti itu, kejenuhan yang wajar. Gimana Nak? Saya tahu Bu, itu ada kata solehnya. Mungkin ini Bu, biasanya kita sholat tuh pakai sholat sunat, tapi karena namanya iman kita naik turun, terkadang kita nggak sholat sunat, langsung sholat wajib aja. Bisa ya Bu seperti itu contohnya? Wajib Jadi aja. langsung ya itu bisa ya Bu contohnya itu. Kalau terkait agama itu ya sebenarnya kan, kalau dalam agama kita Islam itu kan untuk melakukan itu kan kalau dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak apa, tapi kan tidak mendapat pahala itu sendiri. Ya tergantung Nana menyikapinya. Tapi untuk kejenuhan wajar ini saat ini ya contohnya seperti belajar itu sendiri, belajar termasuk kejenuhan yang wajar. Kalau masalah Ya, Bu, ibadah ya. ya tergantung keimanan masing-masing lah, menurut saya seperti itu. Ya Bu. Kemudian sudah ya Nak Insana, cukup saya kira. Sekarang Nak Nur Afni ya. Ya Bu, Silakan Nak Nur Afni. mulai. Katakan mulai gitu. Oke. Mulai. Stop. Udah ya, stop nih. 5. 5. Oh sama ya. Berarti Temu ini. enggak ada atau mau menjawab menambahkan dari Nak Ari tadi. Pertanyaannya sama. Enggak atau ini aja ya. Lagi ya, dadu lagi ya. Nah, Nurani silakan di lagi aja biar mendapat pertanyaan yang berbeda gitu. Nah, nggak jadi kita dapat hadiah juga. Mulai. Stop. Oke, 3 ya. Nur ini tadi ya. 1, 2, 3. 16. 1, 2, 3, maaf. 17, 18, 19. Sekarang di 9. Aduh, Iya, langsung 19. Hebat. Loncat Dadah semuanya. banyak Nah, sekali. ini silakan Nur Afni dibaca dan dijawab. Belajar dengan metode yang monoton akan menyebabkan kejenuhan dalam belajar. Langkah apa yang dapat kamu lakukan untuk menyikapinya? Kalau saya Bu, dari pengalaman saya, kalau misalnya saya misalnya belajar yang itu saja, misalnya cara belajar saya di sini metode belajar ya Bu, maksudnya di sini di rumah atau di sekolah Bu, begitu? Di rumah karena kan kita lagi belajar dari. Oh, yang belajar dan ini ya Bu, ya. Iya. Jadi cara saya menyikapinya itu ya Bu, saya saya tetap mengikuti proses belajar itu, tapi misalnya nanti pada saat saya mungkin lebih ini Bu, lebih giat untuk bertanya Bu, supaya saya tidak mengantuk dalam mengikuti proses belajar itu. Misalnya apalagi belajar daring seperti ini Bu, kalau kita kelamaan di depan laptop begitu, ya, apalagi cara gurunya yang monoton mungkin seperti itu akan menyebabkan mengantuk. Kalau saya Bu lebih banyak bertanya aja supaya ini tidak mengantuk begitu. Itu sih Bu jawaban saya. Saya Bu.
jawabannya bagus. Nah, ini mungkin Itana mau silakan. Kalau saya Bu, apa kalau belajar ya? Kalau saya tuh misalnya pagi itu misalnya terlambat bangun atau misalnya apa pokoknya. Tapi kalau saya pagi-pagi itu belajar, saya bangunnya pagi, sarapan dulu, saya bisa banget belajarnya Bu. Kalau tidak misalnya mungkin hari itu saya mungkin tidak apa namanya tidak punya persiapan dalam belajar, saya kurang bersemangat Bu. Jadi bosan selalu. Tapi kalau saya punya persiapan yang bagus hari itu, misalnya pagi-pagi, saya udah bangun pagi, udah mandi, udah rapi, pakaian bersih, semangat saya belajar Bu. Tapi kalau acak-acakan nggak semangat saya. Itu Bu. Ya, betul. Ya, tadi bagus jawaban yang bagus. Nah, jadi ketika untuk memulai belajar kita perlu persiapan ya, bagaimana kita membuat lingkungan kita mendukung untuk kita dalam belajar. Tadi udah dipersiapkan segala sesuatu. Bahkan tempat belajar juga kita harus bagaimana cara kita menata tempat kita belajar supaya kita tidak jenuh dalam belajar. Begitu. Benar. Nah, Insana. Nah, saya kira itu. Nanti untuk tugasnya lihat di Google Classroom ya. Ini tugasnya sudah saya bikin. Tadi kayak Insana, kemudian Insana sama Ari, laki-laki aja, ini tim pro, kemudian perempuannya tim kontra. Nanti cek aja di Google. Ya Bu. Baik Bu. Ya Bu. Dikirim di Baik, WA Bu. ya Bu. Baik Bu. Ya, oke. Yes, silakan. Kemudian silakan kesimpulannya. Nah, siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Kesimpulannya siapa? Ya, silakan. Nah, Deninta. Baik Bu, jadi kesimpulannya begini Bu, kita dengan aktivitas yang seperti ini yang terus-terusan menyita waktu, menyita tenaga, itu kan pasti juga akan menimbulkan kejenuhan. Nah, itu bagaimana kita mengatasinya saja, pintar-pintarnya kita untuk keluar dari kebosanan atau kejenuhan itu Bu, dengan aktivitas-aktivitas yang lainnya mungkin yang bisa menyenangkan, seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Nah, Deninta, saya kira cukup ya kesimpulannya. Kemudian kesan silakan, siapa yang ingin menyampaikan kesan terkait layanan bimbingan klasikal ini? Ya udah, silakan Nak Nur Afni. Ya, kesannya Bu, begini, kalau biasanya kalau kita Zoom atau Meet dalam pembelajaran itu kan cuma sekedar materi, tapi ini tadi sangat berkesan karena menggunakan permainan ular tangga Bu. Jadi saya merasa bersemangat mengikuti kegiatan ini Bu, dan materinya juga sangat berkesan Bu, karena tentang bagaimana caranya mengatasi kejenuhan belajar. Jadi saya sangat senang Bu karena ada permainan begitu. Apalagi yang dapat hadiah Bu, pasti sangat senang. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Nur Afni. Baik, saya kira itu kegiatan kita hari ini terkait dengan kejenuhan belajar ya. Nanti akan ada topik selanjutnya di bimbingan klasikal berikutnya. Saya kira itu cukup. Silakan Insana pimpin doa. Habis itu kita tutup kegiatan ini. Silakan Insana. Baik, terima kasih Bu pada kawan-kawan semua. Mudah-mudahan kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Bu? Ya, terima kasih. Terima kasih Insana. Saya kira cukup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.